Kristus telah bangkit. Sungguh, ia telah benar-benar bangkit. Bersukacitalah wahai alam semesta raya, karena Mesiasmu telah bangkit dari kematian. Kematian Kristus telah memberikan belas kasihan yang besar kepada dunia. Melalui kematiannya, ia memasuki kerajaan kematian dan kerajaan maut. Dan ia pergi ke sana untuk memproklamirkan dan mengumumkan bahwa ia adalah penguasa dan Allah atas segala sesuatu. Dan melalui kematiannya itu, ia menginjak-injak kuasa kematian itu, merusaknya dan mengalahkannya dengan kebangkitannya. Yang dengan demikian, ia memenuhi janjinya kepada Adam dan Hawa, bahwa ia adalah keturunan yang menginjak kepala ular itu, dan ular itu telah meremukkan tumitnya. Kebangkitan Kristus adalah tanda bahwa ia adalah Allah yang hidup. Dan ketika ia bangkit, ia mau memberitahu semesta bahwa ia adalah satu-satunya yang tidak dapat dikalahkan oleh kematian, karena ia telah hidup kembali untuk selama-lamanya ketika ia telah mati. Banyak raja, banyak penguasa, banyak nabi, banyak kekaisaran, banyak kerajaan, dan lain sebagainya. Begitu besar, begitu hebat di sepanjang sejarah manusia. Tapi mereka semua, orang-orang hebat itu, telah kalah kepada satu hal, yaitu kematian. Di mana mereka sampai hari ini masih di dalam tanah. Tapi Kristus Yesus dari Nazaret telah menjadi berbeda, menjadi angin segar bagi dunia. Karena ia telah membuktikan bahwa ia tidak dapat dikuasai oleh kematian itu melalui kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus mengajak saya dan kamu, wahai orang-orang yang akan mati, jikalau kamu tidak ingin ditawan dan ditahan oleh kerajaan kematian itu untuk selama-lamanya, maka berikanlah dan percayakanlah jiwamu kepada Yesus Kristus yang telah membuktikan bahwa ia telah menang atas kematian itu sendiri. Jikalau kamu ingin hidup kembali, maka berikanlah jiwamu kepada Yesus Kristus yang telah hidup kembali dari kematian. Jangan memberikan jiwamu kepada dewa-dewa yang tak dapat melakukan apapun. Jangan memberikan jiwamu kepada nabi yang tidak hidup, bahkan sekarang masih di kuburan. Tapi berikanlah jiwamu kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup melalui kebangkitannya. Kristus telah bangkit. Ia benar-benar telah bangkit. Angin segar bagi kita semua, orang-orang yang akan mati. Percayalah kepada Kristus sebelum waktunya terlambat. Kematian telah diberantas, maut telah dikalahkan, dan iblis telah diinjak-injak oleh Yesus Kristus dari Nazaret, yang adalah satu-satunya pribadi yang telah bangkit dari kematian di sepanjang sejarah semesta ini. Berikanlah dirimu kepadanya agar kamu memperoleh hidup sebagaimana ia telah hidup. Kegelapan telah dikalahkan. Kemuliaan bagi Kristus dan kemuliaan bagi kebangkitannya. Selamat Paskah. Tuhan telah bangkit. Penutup yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah dosa menuntut manusia. Kenapa saya buat topik ini? Tadi siang saya baru tonton film horor. Ya, judulnya itu The Pope Exorcist. Nah, saya melihat betapa alkitabiahnya film itu, bahwa ternyata iblis itu selalu menghantui kita melalui dosa-dosa yang kita perbuat di masa lalu. Dan iblis ketika menghantui kita akan dosa-dosa kita di masa lalu, itu akan menghambat relasi kita dengan Allah. Itu membuat kita tidak menikmati hadirat Allah. Makanya dikatakan jauhi hal-hal yang seperti itu. Jauhi dakwaan iblis agar kita tidak terpedaya di dalamnya. Karena dosa-dosa kita itu akan mengikuti kita. Dosa-dosa itu akan menuntut kita. Ya, iblis itu menggunakan dosa-dosa kita untuk menuntut kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Ya, dosa itu akan menjadi sarananya iblis untuk membawa kita kepada maut, yang membuat kita melepaskan pengharapan kita itu. Dan jangan mau terpedaya oleh karena itu. Karena itu pekerjaan si jahat. Karena buahnya adalah hopeless, tidak ada pengharapan. Nah, kalau kita orang yang sudah teguh dalam iman, meskipun dosa-dosa menuntut kita sebagai manusia, tapi kita punya imam besar, yaitu Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita.
Jadi dosa-dosa masa lalu kita, segala sesuatu yang jahat yang pernah kita lakukan di masa lalu, ketika kita sudah meminta pengampunan kepada Tuhan yang teramat sangat, dan meminta belas kasih dari Tuhan senantiasa, Dia akan mengampuni kita di dalam belas kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Maka ketika kamu didakwa oleh iblis dalam pikiranmu, jangan dengarkan itu. Karena itu adalah usaha iblis untuk menjauhkan kamu dari Allah. Tapi berharaplah dan pandanglah kasih karunia Allah yang selalu dan senantiasa ada di dalam kamu melalui iman yang kamu miliki kepada Kristus, yang oleh karena Kristus kamu menjadi layak di dalam hadirat Bapamu itu. Ya, jadi always be strong, jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia dan lakukan apa yang Tuhan mau. Oke, saya pikir itu yang saya mau sampaikan dulu. Tuhan berkati kalian selalu, dan kiranya Allah kita berbelas kasihan kepada kita selalu, sekarang dan senantiasa. Tuhan memberkati. Kita pamit undur diri. Terima kasih buat kalian semua yang udah support saya, udah tap-tap layar, semua orang. Kita ketemu lagi besok. Bye. God bless.